Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Semoga kata bersyukur ini semakin mudah ya untuk kita lakukan. Karena ya memang kita perlu bersyukur sama Tuhan. Bukan karena soal keadaan sih sebenarnya. Tetapi karena memang Tuhan pada dasarnya sudah baik. Dan pada dasarnya Tuhan mengasihi kita. Dan hari ini biarlah di tengah-tengah minggu yang mungkin Bapak Ibu sudah mulai bekerja lagi, teman-teman udah mulai kuliah lagi, udah mulai sekolah lagi. Tapi kita mau ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Dia, bersekutu juga dengan orang-orang di rumah mungkin. Dan kita datang kepada Tuhan saat ini. Mari kita ambil waktu teduh sebentar di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tetap setia, Allah yang begitu baik, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau datang kepadamu terlepas dari segala circumstances, segala kondisi kami, tetapi kami mau datang kepada Engkau sebagaimana adanya kami. Untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau. Dan biarlah Engkau yang memenuhi hati kami, pikiran kami, untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk kebaktian doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 107, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia adalah baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan biarlah itu yang diucapkan oleh orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak dan mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di rumah untuk kita mengangkat pujian ini bersama-sama sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik dan kita memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan kekal
Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, terpujilah Tuhan karena anugerahnya kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu begitu saja untuk kita. Karena ya kalau Tuhan tidak setia, firman Tuhan berkata dia menyangkal dirinya sendiri. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, tapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita sekali lagi merenungkan segala kebaikan Tuhan. Segala hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Segala yang Tuhan perbuat itu bukan hanya yang baik aja ya, tapi mungkin dari beberapa dari kita mengalami kedukaan gitu, atau kita juga mengalami kesedihan, galau gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk segalanya. Kita bisa datang mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya karena kita punya sesuatu yang Tuhan kasih. Tapi juga untuk hal-hal yang mungkin Tuhan gak kasih ke kita, tapi ada hal-hal yang baik yang akhirnya Tuhan juga jadikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya juga mengajak Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudari juga yang terkasih, untuk sekali lagi kita merenungkan segala hal yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk anugerah keselamatan bahkan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma buat kita. Kita bersyukur untuk hal itu. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini, Ku bersyukur Bapa, sambil kita merenungkan kehidupan kita. Dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar bersyukur. Sekali lagi bukan karena saya yang minta ya, tapi benar-benar lahir dari hati kita. Kita rindu untuk bersyukur, memuji Tuhan untuk segala hal yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
tetap memuji Engkau, bersyukur, memuliakan Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sambil musik tetap mengiringi, saya mau ngajak mari kita ambil waktu bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Apapun yang Bapak Ibu, Saudara-saudari ingin syukuri di hadapan Tuhan, ambil waktu sejenak. Syukuri keluargamu, syukuri pekerjaanmu, syukuri rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara yang terus menguatkan, yang terus mendukung. Bersyukur untuk anak-anak di rumah, bersyukur untuk keluarga, untuk papa, mama, semuanya. Untuk apapun. Mari naikkan syukurmu secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian ini dengan lemah, dengan lembut. Dan sama suara kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menyertai kami, memberkati setiap kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh mengagungkan akan Tuhan dan biarlah kami pun mengagungkan Tuhan melalui setiap firman yang akan kami baca, renungkan, dan lakukan di dalam anugerah Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya diberikan judul yaitu Aku dan Pekerjaanku. Saya mengajak kita membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 22 dan 23. Kolose pasal yang ketiga, ayat 22 dan 23. Kalau sudah menemukan, saya akan baca untuk setiap kita dan kita tetap membuka Alkitab kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Kolose pasal yang ketiga, 22-23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat kasih dalam Tuhan, seorang pekerja tiba-tiba dia pulang ke rumahnya dan kemudian dia taruh tasnya dan dia lepaskan sepatunya dan dia terbaring di atas ranjangnya dan dia tarik nafas panjang dan berkata, kerja ini seperti seekor kuda. Karena begitu lelahnya dia bekerja dan pekerjaan itu dia lakukan dari pagi sampai malam dan ketika dia pulang ke rumah pun dia harus tetap melakukan pekerjaannya. Sehingga dia berkata, kerja seperti kuda. Kerja yang tidak pernah selesai, kerja tidak pernah habis-habisnya, selalu ada. Dan akhirnya dia tidak menikmati dan konsep bekerjanya adalah ya seperti itu. Tetapi seperti apa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita bicara tentang bekerja? Saya pikir setiap orang itu punya pekerjaan masing-masing. Jadi bekerja itu tidak harus ketika bicara tentang setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA, dan kemudian cari kerja, dapatkan kerja, baru itu pekerjaan. Apapun itu, mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, itu kita bisa berkata bahwa apa yang mereka lakukan adalah bekerja. Sekalipun misalkan kita kecilkan adalah bekerja, bicara tentang ada sesuatu yang didapatkan, ada sesuatu yang dihasilkan, dan itu baru bekerja. Terima kasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir bahwa tidak dapat melayani pekerjaan Tuhan atau kerajaan Allah di tempat kerja. Sehingga pekerjaan kerajaan Allah bisa terjadi, bisa dilakukan setelah bekerja. Jadi kadang ada orang berkata bahwa ketika saya bekerja, ya bekerja secara sekuler. Bahkan kita seringkali membedakan antara pekerjaan sekuler sama pekerjaan rohani seperti itu ya. Sehingga ketika kita di tempat kerja, ketika di kantor, ketika kita jadi seorang akuntan, jadi seorang yang ngitung uang, sekalipun bukan uang kita, seperti itu uang orang lain, uang perusahaan. Dan kemudian kita berkata bahwa itu adalah pekerjaan sekuler. Dan kita bukan lakukan akan pekerjaan kerajaan Allah. Padahal kita memiliki perspektif yang sangat berbeda. Kitab suci mengajarkan melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Alkitab menyampaikan bahwa pekerjaan yang paling kasar sekalipun, itu memiliki peran penting dalam misi Tuhan di dalam kehidupan. Banyak orang juga berkata bahwa pekerjaan atau bekerja itu adalah akibat dari dosa. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, maka Tuhan memberikan kepada Adam itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu sebelum Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Sekalipun misalkan kita lihat bahwa setelah mereka jatuh dalam dosa dikatakan mereka harus berjerih lelah. Tanah itu akan mengeluarkan semak belukar, semak duri itu. Tetapi konsep pekerjaan itu tidak dilakukan atau tidak diberikan oleh Tuhan ketika mereka sudah jatuh dalam dosa baru dikasih konsep pekerjaan itu. Kenapa? Karena pekerjaan itu diberikan Tuhan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kata Ibrani yaitu abad yang diterjemahkan sebagai bekerja. Itu memiliki konotasi mempersiapkan dan memperkembangkan.
Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, jika pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, itu harus dilakukan dengan standar kesempurnaan tertinggi. Seorang bernama C.S. Lewis pernah berkata gini, betapa lembah yang belum ditemukan oleh mata manusia masih dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Sekalipun mata manusia belum melihat akan adanya bunga-bunga di lembah-lembah yang belum dijangkau oleh tangan manusia. Tetapi lembah itu menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Untuk siapa? Kenapa Tuhan izinkan bunga-bunga itu tumbuh di tempat yang tidak ditemukan oleh manusia? Untuk dinikmati oleh Tuhan. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya Lewis berkata bahwa ketika tidak ada orang lain yang melihat, tetapi setiap bunga-bunga itu bekerja untuk Tuhan. Karena itu ketika kita melihat bagian ini, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ini adalah bagian yang Paulus khususkan untuk manusia baru. Jadi kalau nanti kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25, LAI memberikan judul yaitu manusia baru. Ketika bicara tentang manusia baru, bicara tentang orang-orang yang sudah dibaharui, seperti itu, orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan ketika bicara tentang orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang percaya. Ketika Paulus berkata, misalkan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, dia bicara tentang hubungan antara keluarga, anggota-anggota rumah tangga, istri, suami, anak-anak, bapak-bapak. Dan yang menarik ayat 22, 23 dia bicara tentang hamba. Ketika bicara tentang hamba, itu bicara tentang budak. Jemaat Kolose itu banyak struktur pekerjaan. Maksudnya banyak dari lapisan-lapisan masyarakat ekonomi, baik ekonomi tinggi, baik ekonomi rendah maupun para hamba. Dan ketika bicara tentang hal ini, maka Paulus ingatkan seperti ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi kan biasanya kan memang hamba-hamba seperti itu ya. Bahwa hamba-hamba itu melakukan sebuah pekerjaan. Rajin, kalau bahasa sekarang itu kalau ada bosnya. Jadi kalau ada bos lihat maka rajin. Kalau bos ada di kantor maka nggak ngobrol. Kalau bos ada di kantor maka nggak buka Facebook, nggak buka Instagram, nggak buka TikTokan seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada bos, ya beda lagi ceritanya. Tetapi Paulus berkata, jangan ketika engkau di hadapan mereka saja, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi poin Paulus. Zaman dulu belum ada CCTV. Zaman dulu hanya bicara tentang apa yang terlihat oleh kasat mata. Tetapi bagi Paulus, ketika engkau lakukan segala sesuatu, engkau lakukan karena engkau takut akan Tuhan. Engkau lakukan karena engkau mencintai Tuhan. Engkau lakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Karena itu ketika di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika saya membaca 23 ini, melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang aku dan pekerjaanku, selama ini apa yang kita lakukan itu, kita lakukan untuk Tuhan. Atau kita lakukan sebatas untuk manusia. Kita lakukan untuk Tuhan, apa kita lakukan sebatas untuk sebuah gaji yang kita dapat. Memang di dalam pekerjaan itu ada dua bagian yang diperadakan pada kita. Profesional atau pelayanan. Profesional atau melakukan hanya sekedarnya. Nah, ini seringkali dihadapkan pada kita. Tetapi Paulus berkata bahwa sebagai orang-orang Kristen itu bekerja, orang-orang percaya itu bekerja untuk Tuhan. Itu yang seharusnya membuat mereka bekerja secara sempurna, secara ideal, secara di dalam status yang sempurna itu di hadapan Tuhan.
Tuhan melihat semua yang kita lakukan, membuat kita bekerja dengan integritas. Nah, ini seringkali hilang. Ini seringkali yang ditemukan oleh Paulus, ini yang seringkali ditemukan oleh mungkin perusahaan-perusahaan. Integritas itu yang hilang. Pekerjaan Kristen akan sesuai dengan standar etika tertinggi. Paulus berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan karena kita menghormati Tuhan, sehingga kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Itu berarti ketika atasan kita misalkan nggak baik, ketika atasan kita misalkan nggak benar, ketika atasan kita misalkan brengsek, seperti itu. Orang Kristen melakukan pekerjaan mereka kepada Tuhan. Pekerjaan kita harus membuat kita jelas bahwa kita melayani Tuhan yang adil dan baik itu. Ini berarti bahwa atasan Kristen seharusnya tidak terlalu peduli dengan apa yang bisa kita dapatkan. Ini berarti bahwa kita sebagai orang-orang Kristen itu tidak lagi terlalu peduli dengan apa yang kita dapatkan. Tetapi kita bertanggung jawab kepada Bapa di surga. Orang-orang Kristen, karyawan Kristen, itu tidak boleh mengambil jalan pintas atau berbohong tentang seberapa banyak sih pekerjaan mereka sudah lakukan. Kenapa? Karena kita mencerminkan akan karakter Tuhan. Setidaknya, ada 9 prinsip di dalam kekristenan untuk bekerja. Prinsip pertama adalah cintai Tuhan dengan seluruh kekuatanmu. Mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan kita sangat penting untuk kita bekerja. Mencintai Tuhan dengan segenap energi yang Tuhan berikan untuk kita, untuk kehidupan kita. Kita mungkin menghabiskan misalkan 40 jam dalam hidup kita setiap minggu untuk pekerjaan. Anggap aja 8 jam dalam sehari. Kali saja 5 seperti itu ya, karena Sabtu Minggu kan umumnya kita libur. Berarti sekitar 40 jam kita bekerja. Jadi ketika kita mencintai Tuhan dengan kekuatan kita harus mencintai Tuhan dalam dan melalui pekerjaan yang kita lakukan 40 jam itu. Kemudian yang kedua, cintai rekan kerja seperti diri kita sendiri. Ini mencakup semua yang kita lakukan di tempat kerja. Cara kita memperlakukan rekan kerja kita. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana hubungan yang buruk dengan rekan kerja. Mungkin kita alami itu. Rekan kerja yang senior dan kita junior. Rekan kerja yang junior dan kita senior. Dan relasi yang tidak baik misalkan terjadi di dalam pelayanan kita. Di dalam pekerjaan kita. Tetapi sejauh mana kita memelihara lingkungan yang tidak baik itu? Kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, berdoa untuk mereka, berbicara dengan mereka, benar-benar peduli dengan kesejahteraan mereka. Suatu hari saya dihubungi oleh seorang pemudi, bukan pemudi sini. Dia bercerita bahwa, Lose, saya punya bos itu enggak enak, seperti ya, enggak menyenangkan sekali. Dia cuekin saya, dia selalu salahin saya. Dan kemudian saya berkata, seberapa kamu berrelasi? Seberapa kamu berkomunikasi yang baik dengan bosmu? Oh, saya enggak pernah komunikasi loh. Ya saya kerjakan pekerjaan yang saya harus lakukan, sebatas itu. Terus saya bilang, coba kamu berkomunikasi. Coba kamu berelasi, kamu tanya keadaannya. Bosnya ini perempuan dan dia pemudi seperti itu. Coba kamu komunikasi yang baik. Pas itu COVID, jadi nggak mungkin, seperti itu nggak satu pekerjaan lagi. Tapi saya berkata bahwa coba komunikasi, bangun komunikasi. Kadang-kala tidak ada kondisi pekerjaan yang baik bukan karena apa-apa kok. Karena nggak bisa komunikasi, nggak mau komunikasi. Cintai rekan kerja seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, jujur. Biarkan kata kita ya, itu ya, dan tidak, itu tidak.
Dan kakak Alkitab berkata di luar itu berasal dari si jahat. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak jujur. Dan zaman sekarang kejujuran itu mahal. Saya selalu ajarkan anak saya, kalau kamu lakukan apapun, kamu harus jujur. Kalau kamu salah, kamu ngomong salah. Kalau kamu betul, kamu ngomong betul. Dan jujur itu perlu kita miliki. Gimana saya bisa jujur? Nanti kalau saya jujur, saya di PHK. Kan biasanya seperti itu ya. Gimana pajak bisa jujur? Kalau jujur, saya dimarahin bos. Saya ditegur. Tapi itulah realita. Kehidupan orang-orang Kristen, beranilah jujur. Kemudian perhatikan kata-kata kita. Perhatikan apa yang kita katakan. Berhati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Pikirkan baik-baik tentang apa yang kita tulis, apa yang benar-benar kita ingin katakan. Saya punya kata itu, jangan pernah jadi orang yang berkata-kata dulu baru mikir. Ngomong gitu ya, terus baru mikir, kayaknya omongan saya ini ada yang salah nih, kayaknya udah nyinggung orang lain nih. Ya udah terlontar, nggak bisa tarik lagi. Say sorry, yes say sorry. Tetapi orang itu udah sakit. Karena itu pikir apa yang mau dikatakan. Maksud saya ini orang yang belak-belakan. Oke, kamu belak-belakan. Tapi tetap mikir apa yang dikatakan. Supaya apa? Supaya itu manusia loh di depan. Dan dia punya perasaan. Kemudian ruang kerja Anda adalah ruang Anda adalah ruang Tuhan. Termasuk ruang kerja Anda. Kita tidak masuk ke dalam ruang tidak bertuhan. Ketika kita memasuki kantor atau apapun bidang usaha Anda. Saat Anda berdoa di mobil atau di samping tempat tidur di pagi hari, membuka hidup Anda untuk hadirat Tuhan, Yesus hadir di tempat kerja Anda. Enggak ada ruang yang tanpa Tuhan hadir kok. Sama seperti Tuhan hadir di sana, seperti Dia di tempat lain. Jadikan ruang kerja Anda di mana Tuhan hadir, di situ. Kemudian Anda tidak sedang mencari nafkah. Tuhan memberi Anda kehidupan. Kita menggunakan ungkapan mencari nafkah untuk merujuk pada pekerjaan kita. Tuhan Yesus tidak menyuruh orang untuk tidak bekerja, bukan. Bahkan Alkitab bilang orang malas itu belajar dari semut, binatang yang renta tetapi bisa dipelajari oleh manusia yang lebih serupa dengan Tuhan. Tetapi Dia mengatakan bahwa pada akhirnya semua itu adalah anugerah pada Tuhan, termasuk kemampuan kita untuk bekerja. Kita harus menegaskan fakta bahwa Tuhan menyediakan semua yang kita miliki. Kita bekerja keras, membuat keputusan yang bijak, bertanggung jawab dalam tugas kita. Ini anugerah Tuhan untuk kita ketika Dia berikan kita hidup. Yang ketujuh, jangan khawatir tentang pekerjaan Anda. Kita tidak perlu mengkhawatirkan pekerjaan kita. Kita tidak mendekati pekerjaan kita dengan perasaan cemas setiap hari, bahwa jika kita tidak melakukannya, maka itu tidak akan berhasil untuk kita. Kita melakukannya karena percaya pada penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Kata cukup itu kata yang penting, kata yang menarik di dalam kehidupan iman kekristenan. Tuhan memberikan kita cukup kebutuhan kita keseharian. Kemudian yang kedelapan, perbarui iman dengan melakukan hal-hal baru di dunia. Pekerjaan kita melibatkan penciptaan hal-hal baru. Tuhanlah yang kekuatannya bekerja di dalam dan melalui kita. Jika Tuhan mengizinkan, kita dapat membantu mengidentifikasi mengapa hal itu begitu menakjubkan. Yang ke-9, selesaikan pekerjaan. Jangan gantung, jangan nunda, jangan berkata masih ada besok. Ya kalau besok masih ada, kamu masih ada enggak besok? Belum tentu kamu masih ada besok. Kalau kamu belum tentu masih ada besok, maka selesaikan pekerjaanmu
hari ini. Sehingga di dalam semuanya kita bisa tahu aku dan pekerjaanku. Tuhan berikan kita pekerjaan dan itu tanggung jawab yang Tuhan kasih. Dan lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sebatas demi sebuah gaji. Bukan sebatas demi sebuah reputasi. Bukan sebatas demi sebuah kenaikan kedudukan. Tetapi lebih daripada itu, demi Tuhan dan untuk Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Bapa, kami bersyukur jikalau di antara kami masih diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Kami masih bisa bekerja di bidang kami masing-masing, di dalam semua hal yang kami lakukan. Bapa, biarlah anugerah daripada Tuhan yang menolong kami di dalam pekerjaan yang kami lakukan. Bukan untuk diri kami semata, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Baik, saudara-saudara selamat malam. Dan malam hari ini saudara-saudara kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Dan sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
saatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita mau berdoa. Yang pertama, kita mau berdoa buat ibadah setiap minggu yang dilakukan secara online. Kita berdoa untuk jaringan internet supaya tidak terganggu. Kita berdoa untuk peralatan yang dipakai, handycam, laptop, dan berbagai peralatan elektronik yang digunakan. Kita berdoa supaya Tuhan boleh memberkati ibadah setiap minggu, menguatkan iman setiap jemaat, memberkati setiap jemaat supaya bertumbuh di dalam iman. Mari kita sama-sama berdoa buat ibadah hari Minggu. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan buat ibadah setiap minggu yang dilakukan secara online. Bapak, kami berdoa biarlah Kau yang memimpin ya Tuhan ibadah yang dilakukan setiap minggu. Urapi setiap para pelayan-pelayan yang melayani dalam ibadah setiap minggu. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan secara online, mereka boleh dikuatkan iman mereka. Mereka boleh diperbaharui kehidupan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan buat ibadah hari Minggu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berikutnya kita mau berdoa untuk pemilihan majelis di tahun ini. Tahun ini akan ada pemilihan majelis di gereja kita. Kita berdoa untuk berbagai proses yang dilakukan oleh panitia seleksi untuk memilih calon-calon majelis yang akan memimpin dalam gereja kita. Kita berdoa biarlah Tuhan yang boleh memimpin buat pemilihan majelis ini. Biar ada orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan dalam gereja ini. Mari kita sama-sama kita mau membuka suara, kita berdoa untuk proses pemilihan majelis di gereja kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk proses pemilihan majelis dalam gereja ini ya Tuhan. Buat GKY Karawaci. Tuhan, biarlah Kau yang memanggil orang-orang untuk melayani Engkau dalam gereja ini ya Tuhan. Biarlah ada orang-orang yang memiliki hati kerinduan untuk melayani Tuhan. Biarlah ada orang-orang yang memiliki beban untuk melayani dalam gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, mari biar Kau yang memilih mereka menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi majelis-majelis dalam gereja ini ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh proses untuk pemilihan majelis di tahun ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan proses ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatunya. Kami berdoa menyerahkan buat proses pemilihan majelis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, berikutnya kita berdoa untuk program pembinaan. Akan ada pembinaan di gereja kita dengan tema yang cukup menarik, vaksin, COVID, dan chip, yang akan disampaikan oleh Ketua Sinode GKY Pendeta Yohanes Adri. Kita berdoa biarlah program pembinaan ini boleh sungguh-sungguh mengarahkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Boleh membangun iman kita, boleh mengarahkan hidup kita pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk program pembinaan vaksin COVID dan chip ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk program pembinaan ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Tuhan, biar Kau yang mengurapi hamba-Mu, mempersiapkan dia dalam penyampaian materi untuk bahan-bahan yang dia persiapkan.
Tuhan biarlah iman setiap kami sekali lagi boleh diteguhkan melalui pembinaan ini. Biar kami bukan hanya sekedar mendapat knowledge, pengetahuan, tapi kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan satu insight buat kehidupan iman kami. Satu pengalaman di dalam kehidupan iman kami. Tuhan berkati pembinaan ini. Tuhan pimpin pembinaan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan buat program pembinaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita juga mau berdoa buat pekerjaan, usaha jemaat yang mungkin menghadapi kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan pekerjaan-pekerjaan jemaat Tuhan. Kita menyerahkan usaha-usaha jemaat-jemaat Tuhan. Biar berkat Tuhan boleh dicurahkan. Biar Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan berkat itu dicurahkan buat setiap pekerjaan dan usaha jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa buat pekerjaan dan usaha jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan. Buat pekerjaan setiap jemaat-jemaat-Mu yang bekerja. Tuhan, biarlah Kau yang memberikan perlindungan buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang bekerja. Mereka yang harus bekerja di kantor dan mereka yang harus pergi untuk bekerja di tempat-tempat pekerjaan mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jaga jemaat-jemaat-Mu. Nah, kami berdoa juga mereka yang menjalankan usaha di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, biar Kau yang memberkati usaha. Biar Kau yang memberkati akan usaha-usaha jemaat-Mu ya Tuhan. Biar Kau yang mendatangkan pelanggan-pelanggan buat jemaat-jemaat-Mu. Biar Kau yang mencurahkan berkat-Mu buat usaha setiap jemaat-jemaat-Mu. Dan kami menyerahkan usaha jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa juga untuk vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 sebentar lagi akan didistribusikan untuk masyarakat luas. Kita berdoa biarlah program vaksin ini boleh berjalan dengan baik dan pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kita sama-sama berdoa untuk vaksin ini boleh efektif untuk mengatasi virus COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa untuk program vaksinasi oleh pemerintah Indonesia. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk program vaksin oleh pemerintah yang akan dijalankan beberapa minggu ke depan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Kau yang memimpin untuk program vaksin ini ya Tuhan. Biar vaksin ini betul-betul efektif untuk menangkal virus COVID-19. Tuhan tolong pendistribusian, penyaluran, rencana-rencana yang akan dijalankan oleh pemerintah. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat bagi pemerintah untuk mengatur program vaksin ini. Boleh berjalan betul-betul efektif buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan buat program vaksin ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini mungkin kita datang dengan pergumulan. Mungkin kita datang dengan masalah, dengan beban berat. Saudara-saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin berlutut di hadapan Tuhan, saudara boleh berlutut. Kalau saudara ingin duduk, saudara boleh duduk. Kita ambil waktu tenang, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau datang, kita mau bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Kita tahu yang pasti Tuhan pasti buka jalan. Mari masing-masing kita dengan teduh berdoa buat pergumulan kita masing-masing.
kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, yang sangat mengasihi kami, yang tahu keadaan kami ya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan ini. Entah kami mengalami sakit penyakit, entah kami mengalami kesulitan secara ekonomi, entah kami menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, Kau yang tahu pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak tinggal diam. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan campur tangan buat setiap pergumulan, beban berat, masalah yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, kami percaya tangan-Mu akan bertindak menolong kami. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu akan bekerja dan membuka jalan saat tiada jalan yang sedang kami hadapi dalam hidup ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang akan menolong kami. Engkaulah yang akan membuka jalan bagi kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kuasa-Mu yang besar. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh beban pergumulan kami ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup seluruh rangkaian kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih, dan setelah itu doa berkat oleh gembala kita Pendeta Arifin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan setia memimpin kehidupan kami sepanjang tahun 2020, dan kami boleh sampai di bulan Januari, di Rabu yang kedua. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan memimpin kami. Kami rindu Tuhan, Kau terus menuntun kehidupan kami. Secara khusus pada saat kami mengalami pergumulan-pergumulan, pada saat kami mengalami kesulitan, biarlah Tuhan Kau menguatkan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini, yang boleh mengajarkan kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan, mengerjakan apa yang patut kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini setiap kami sungguh boleh mengalami kasih, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan, penghiburan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.